Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nasional Akbar Surabaya rahimakumullah, para pemirsa TV 9 dan pendengar SAS FM yang berbahagia. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak banyak hamba yang masih berusaha keras untuk memenuhi panggilannya salat berjamaah di masjid ini, karena dalam keadaan hujan yang cukup lebat, maka ini adalah nikmat besar, kesempatan emas, peluang untuk mendapatkan pahala besar dari Allah SWT yang wajib kita syukuri. Mengingat dalam kondisi sekarang banyak yang abai terhadap berkah sholat berjamaah di masjid. Kalau penjenengan baca betapa besarnya pahala barokahnya orang yang datang ke masjid untuk berjamaah, Allahu Akbar, luar biasa. Baru dari rumah melangkah ke masjid itu sudah ampunan Allah menyertai. Derajat ditingkatkan. Ingat, derajat bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan jabatan, tapi derajat min indillah subhanahu wa ta'ala. Derajat dari Allah SWT, kedudukan dari Allah SWT itu diangkat, dan itu hadisnya sahih. Sampai di masjid malaikat mengerumuni, mendoakan. Kita begitu masuk masjid langsung didoakan oleh malaikat, moga-moga diampuni dosanya, moga-moga dimudahkan kehidupannya, moga-moga diberkahi rezekinya. Dan doa-doa malaikat tentu doa kebaikan, dan malaikat kalau berdoa lebih mudah terkabul dibanding kita sendiri kan. Dan bahkan harus jujur kita akui, malaikat lebih lama, lebih banyak mendoakan kita dibanding kita sendiri mendoakan diri kita. Lah awak dhewe mlebu masjid gengku para ndonga kok. Iya toh? Mlebu masjid apa doanya masuk masjid? Tidak banyak yang tahu kan? Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untuk saya pintu-pintu rahmatmu. Itu kita lupa mungkin. Tapi malaikat tidak lupa mendoakan untuk kita. Panjenengan duduk nunggu azan terus didoakan. Panjenengan sholat berjamaah dilipatkan 27. Kemudian nunggu sampai isya seperti ini, Allahu Akbar, sungguh sangat besar pahalanya. Mohon maaf, ini aja ada Haji Madrim enggak? Saya mohon maaf tak gawe contoh sekali lagi Pak Haji Madrim. Pak Haji Madrim itu penata soft di sini. Ya mohon maaf, saya izin melalui mimbar ini dan beliau sudah biasa dengan saya. Kalau dilihat aktivitas kerjanya ya biasa. Mohon maaf Pak Haji, tukang las. Tapi haji menurut saya sudah berapa kali tuh? 4 kali. Bayar, nah aku ragu. Kalau saya haji tidak bayar. Peng piro gak ono sing gumun. Pak Haji Madrim bayar dewe. Tukang las. Haji dan menghajikan mertuanya atau orang tuanya. Bahkan kemarin kayaknya mobilnya baru Fortuner ya. Luwih apik timbang mobil profesor. Ketika saya selidik tanya melalui staf mas ini, apa sih rahasianya Pak Haji Madrim ini kok
rezekinya begitu mudah, padahal kerjaannya ya gitu-gitu juga, dan tiap sholat ya selalu ketemu di sini. Katanya, kata kuncinya adalah sholat selalu berjamaah. Tak pikir, oh iya, no bener juga. Aku roh dhisik tapi ngerti kono dia. Artinya saya dalil itu tahu, hadis itu tahu sudah sangat lama. Tapi penghayatan, pengamalan, aplikasi, pelaksanaan Pak Haji Madrim lebih duluan. Jadi orang begitu masuk-masuk untuk berjamaah, didoakan untuk segala aspek kepentingannya. Makanya kalau pengen rodok sulit rezeki atau duwe utang gak kesaur-saur, ndang masjid ae wis. Tapi bukan ke masjid terus jaluk-jaluk, enggak lah. Ke masjid jaluk kepada Allah SWT. Itu didoakan malaikat. Yakin, percayalah. Dan itu nanti bisalah testimoni di sini Pak Haji Madrim. Untuk memotivasi umat Islam. Kalau yang datang ini tidak usah dimotivasi, sudah jelas ini. Yang tidak datang ini loh, yang saya maksud, yang nonton TV ini, yang dengarkan SAS FM ini, perlu dimotivasi betapa besarnya barokah rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita jika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid, bukan di rumah. Ada kan yang sholat masjid, jamaah di rumah ya. Ya nek ganjarannya mungkin bisa, ya katalah walaupun tidak sebesar di sini, tapi bisalah ganjarannya lebih baik daripada sholat sendiri. Tapi malaikat itu di sini tempatnya. Yang disebutkan dalam hadis loh. Yang disebutkan dalam hadis bahwa malaikat itu menyambut orang yang datang ke masjid dari awal sampai pulang nanti dengan doa-doa malaikat. Dan bukan hanya satu, ribuan malaikat. Malaikat gak duwe dosa, nek ndonga mesti mandi. Jumlah ribuan. Dan itu sejak kita datang sampai pulang, awake dhewe ngeparo ndongane awake dhewe. Gak eling. Ndongane pas nek bar salat. Ngono kadang-kadang enggak. Mari salat langsung matko lamcing. Komat lagi teko salam langsung plencing. Enek sing ngono ku ya enek. Iki mung ya enek. Mungkin ya kesusu ndak apa-apalah. Tapi saya hanya ingin mengingatkan, ini wajib kita syukuri, dan syukur-syukur kalau kita bisa dakwahkan, bisa kampanyekan kepada umat Islam agar mereka sadar diri kenapa kehidupannya ada masalah, kenapa kehidupannya rezekinya sulit, kenapa utangnya gak kesaur-saur. Diharamkan oleh para ulama dengan dalil itu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang niru. Baik, ini satu. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin panjenengan tadi malam terlibat atau tidak saya tidak tahu, merayakan tahun baru. Dan mungkin hari ini juga masih banyak yang memanfaatkan libur tahun baru. Tidak masalah, asal tidak melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama kita. Dalam hal tahun baru, memperingati tahun baru Masehi, ya Januari ini loh ya. Itu memang ada banyak persepsi, banyak pendapat. Tapi secara konklusif ada dua kategori, yaitu kelompok yang secara tekstual memahami agama kita ini, sehingga ujungnya mengharamkan ikut terlibat dalam peringatan tahun baru. Ada kelompok yang kontekstual, seperti fikih kontemporer ini kontekstual, yang membolehkan dengan syarat. Sebab kalau dilarang, wah ini warisan dari bangsa dulu, bangsa Romawi, bangsa non-muslim. Dan perkara warisan dari bangsa Romawi, bangsa non-muslim ya wakeh banget. Simbol bulan bintang itu dari sana, bukan Islam asli. Kubah ini dari sana, dari Romawi, bukan asli kita. Menara dari mereka. Asli ini nek masjid umat Islam kudune kotak gitu aja. Nek pengen asli, kotak ya kok Ka'bah itu loh. Tapi kita kan enggak. Kalau bicara harus asli semua loh. Celono dulu memang tahun 20-an 1927 dan seterusnya pada awal-awal abad kemarin itu celono itu haram.
sepatu haram, dasi haram. Mengapa? Karena yang pakai orang Belanda, dan Belanda itu penjajah waktu itu. Diharamkan oleh para ulama dengan dalil itu, mentasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang niru-niru satu kaum, maka itu termasuk kelompok mereka. Padahal status hadis ini juga masih diperdebatkan. Ada yang menyatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Tapi baiklah, baik. Ini harus kita fahami bahwa memang ada umat Islam ini yang dalam memahami agama ini secara pemahaman tekstual, ngeteks apa anane. Bagus, tidak apa-apa, itu benar juga. Tapi harus diakui juga ada pemahaman yang konteks. Tidak harus hanya teksnya, tapi konteksnya. Kalau teksnya niru kaum itu tidak boleh, termasuk kelompok mereka. Tapi kalau konteksnya, lihat-lihat apa yang ditiru. Bidang apa. Jika bidang keagamaan, bidang akidah, ya tentu tidak boleh. Tapi kalau bidang sosial kemasyarakatan, ya tidak apa-apa. Memang hidup ini adalah exchange, harus ada tukar menukar, harus ada give and take atau take and give, memberi dan meminta, dan kerjasama dalam banyak hal kita diperbolehkan. Dalilnya juga ada, surat Al-Mumtahanah ayat 8 itu, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Walaupun kebiasaan-kebiasaan ini dari umat sebelumnya dan non-muslim, tapi kalau sudah turun menjadi wilayah sosial kemasyarakatan, ya sudah, itu bukan wilayah keagamaan. Jadi memperingati 1 Januari ya tidak ada masalah. Wah, itu kan ada trompet. Iya, trompet memang Yahudi. Itu ada kembang api memang Majusi. Tapi trompet untuk sekarang ya sudah. Terserah, jika trompet kaitannya dengan Natal tentu akan berbeda dengan kaitannya dengan tahun baru. Natal jelas kaitannya dengan agama lain. Itu tentu lebih kemungkinan untuk dilarang bisa. Tapi kalau kaitannya dengan kehidupan, ingat saya dulu Banser 65 itu pakai trompet juga. Drum band. Jadi baiklah. Kalau secara kontekstual, dilihat dulu kaitannya apa. Yaitu niat, cara, akibat harus dipertimbangkan. Nah, saya menghimbau kepada umat Islam seluruhnya, yang pro maupun yang kontra dengan peringatan tahun baru Masehi. Tolong, yang terpenting kita sadari bahwa perputaran atau pergantian waktu tahun baru, baik Hijriah, Masehi atau tahun Soko atau apa saja, itu harus menjadi rambu peringatan untuk kita bahwa kesempatan hidup kita sudah berkurang. Mestinya nek tahun baru itu gak seneng-seneng. Peringatannya gak seneng-seneng, wong umur sudah kok seneng-seneng piye to. Jatah itu berkurang. Siapapun lah orangnya, muslim atau non muslim sama. Ketika ada perputaran pergantian waktu, otomatis itu sign, itu tanda isyarat bahwa umurmu, jatahmu berkurang. Lah kok seneng-seneng? Piye to? Tapi baiklah, ini yang saya himbaukan. Ada memang alasan, loh kami mensyukuri bahwa kami masih bisa menyaksikan tahun baru. Oke, tapi kita gak ngono, gak bersyukur, nek bersyukur gak ngono carane. Nek bersyukur tidak enggak guak-guak barang. Berapa miliar uang yang dibelanjakan untuk kembang api. Tapi sampean juga bisa menjawab, nah itu bagaimana kan hukum ekonomi? Kasihan yang jual kembang api kalau tidak dibeli, ngono mesti. Kasihan yang jual trompet kalau tidak dibeli, ngono mesti. Ya wis gak apa-apa lah. Yang penting harus ada kesadaran bahwa kalau kita memperingati pergantian tahun, pergantian waktu, itu sesungguhnya harus muhasabah. Harus introspeksi. Harus koreksi diri. Bagaimana perjalanan hidup saya yang kemarin? Bagaimana yang akan datang? Itu. Dan saya sangat mendukung kegiatan masjid-masjid
termasuk di Al-Akbar ini, jika malam tahun baru justru mengadakan zikir bersama, mengadakan muhasabah. Walaupun memang ada yang ngecam, itu gimana sih uang masjid memperingati tahun Masehi, kan tahun kita Hijriah. Ya wes gak apa-apa, itu tekstual, kelompok tekstual seperti itu, tidak apa-apa. Syukur kepada Allah tentu diwujudkan dengan kepatuhan, bukan dengan tindakan-tindakan yang daripada anak-anak muda kelayapan apa sih? Keluyuran, hura-hura, dihimpun ke masjid kan bagus. Kalau Bu Wali Kota dihimpun di tempat-tempat tertentu supaya tidak ya kelayapan tadi, ya bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau perspektif kita, khususnya ya saya dengan penjenengan, lebih pas kalau ke masjid ada tausiyah. Tolong katanya tausiyah bukan tauziyah. Ini banyak 90% yang SMS ke saya salah. Tausiyah pakai shot bukan pakai za. Ya. Wasso yuwassi tausiyatan. Jadi memberi pesan atau pesan-pesan atau nasihat itu tausiyah bukan tauziyah. Ada tausiyah, kemudian ada zikir, ada khataman Quran. Oh, sungguh sangat bagus. Dengan kesadaran bahwa ini peluang untuk memanfaatkan usia yang masih ada, yang tersisa. Nek wis gini nih jatahe luwih akeh berkurang. Seperti Pak Marzuki ini. Loh, ini sudah mengencam hidup, sudah mengenyam kehidupan sudah banyak, maka jatahnya ya logis toh, nek luwih wis sudah akeh. Ya tapi nek perkara finise kadang-kadang sing nom-nom ya ndisi ya akeh. Lah kene sobone masjid dadi gak patek anu, nek sing kelayapan kan ada kemungkinan macam-macam, kemungkinan menghadapi bahaya. Tetapi ini yang penting. Nanti lagi kalau ada peringatan, ada event-event yang terkait dengan pergantian waktu, logisnya, mestinya, wajarnya tidak berhura-hura, tidak bersukaria, tapi bersyukur ria. Bersyukur, banyak bersyukur ya dengan muhasabah. Syukur kepada Allah tentu diwujudkan dengan kepatuhan, bukan dengan tindakan-tindakan yang menyimpang. Harus jujur kita akui, uang untuk membeli kembang api itu amat bermanfaat jika untuk sedekah. Tapi yang ngono ya, enak setan enak itu kembang api itu barengi setan. Setan ngomong, "Oh, itu kembang api nyeneng ning api ku akeh sing delok iku." Ngono. Nek nggih sedekah gandul karo sedekah. Ojo, wis enek sing sedekah liyane wis enek kok timbang numpuk-numpuk nyanggone ngono. Ngono. Setan. Tapi kita ini juga harus menyadari memang nek dinggih duit uang ini kalau untuk beli kembang api, beli apa sing ketoke apa kurang bermanfaat itu semangatnya tinggi. Tapi nek digunakan untuk kebaikan tuh kurang semangat. Ya seperti karo gitu ku rokok itu loh ya. Maaf kalau yang ada merokok ini. Gitu ku rokok itu wah semangat wes. Andai kata uang rokok itu penyinan sisihkan kemudian diberikan fakir miskin atau dimasukkan kali masjid, alangkah besarnya pahala. Tapi maaf kepada yang merokok ya. Nek penyinan gak ngerokok, kasihan banyak pengangguran pabrik rokok itu. Jadi penyinan merokok pun masih ada legitimasinya untuk membolehkan. Asal tidak sembarang tempat. Merokoknya tidak di sembarang tempat, tidak di dalam masjid misalnya. Ya, saya mohon maaf, masih sering menyaksikan tokoh-tokoh agama merokoknya di dalam masjid. Mohon maaf, barang makruh kok dimasukkan masjid. Tidak ada kan pendapat yang menyatakan rokok itu sunnah, itu tidak ada. Tidak ada. Apalagi wajib belas gak ono. Paling untung, paling enteng makruh. Dan itu semua ulama yang rokok pun ngakoni makruh hukumnya. Ya paling kecuali yang sangat njekek rokoknya mungkin lalu dia, oh ini mustahab. Mustahab itu disukai. Iya disukai oleh yang merokok. Nah, mestinya harus kita kampanyekan.
hal-hal begini, tindakan-tindakan yang mengarah kepada tabdzir, mubadzir harus kita kampanyekan untuk dihilangkan secara bertahap. Tadi malam, ya saya di rumah tapi saya menyaksikan TV kan. Allahu Akbar. Betapa. Juga dapat postingan kembang api yang dengan segala macamnya. Ini habis berapa miliar ini? Seluruh Indonesia, berapa miliar uang yang dibuang untuk beli itu? Tapi ya itu tadi, saya nyumet kembang api ya sama Male ilat. Lah aku nek gak tuku kembang api, kasihan yang jual kembang api. Kan mereka juga perlu rezeki ngono. Ya wis. Sing waras ngalah. Baik. Sekarang saya persilakan untuk penjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleh dari Krian. Oh, Pak Soleh dari Krian, monggo. Dalam modern ini untuk mencari nafkah itu kan dulunya waktu hadis diturunkan atau ada hadis atau Al-Quran kan belum terjadi untuk mencari nafkah yang modern ini. Maka saya ngasih contoh salah satu aja untuk mencari nafkah. Kami di Sidoarjo sudah tiap tahun itu kalau kita punya motor atau sepeda motor itu kena parkir berlangganan. Kemudian kalau kami kemana-mana itu pasti kena parkir, nggak mungkin nggak kena parkir, karena kalau nggak diparkir nanti kendaraan kami itu kurang aman kan gitu. Nah itu yang benar atau yang haram itu perdanya atau yang tukang parkirnya, kan kasihan nanti tukang parkir itu kalau makan yang haram kan gitu. Mudah-mudahan yang dikerjakan mereka juga bermanfaat untuk keluarga dan yang lain. Itu secara contoh. Oke. Baik. Iki nek tak fatwakan parkiran haram ku masjid itu ya haram pisan iki. Itu parkir dapat berapa puluh juta tiap bulan itu untuk membiayai masjid yang tiap bulannya butuh dana 300 juta ini. Salah satunya dari parkiran. Jadi Pak Soleh, parkir itu halal. Apa enten sing ngomong panjenengan haram ngono? Mungkin enek sing mbisi iku haram tuh. Karena itu kok dijual apa? Bukan miliknya kok menjual. Ini jasa. Parkir itu jasa. Tanah itu milik pemerintah atau milik, kalau di sini milik Al-Akbar. Untuk menempatkan barang di tanah yang kita miliki, boleh kita mengambil infaknya. Jadi itu infak parkir. Makanya penyian niati aja yang baik. Ojo jadi waktu bayar parkir, bismillah saya nawa itu infak. Infak itu kewajiban moral, sosial, ya moral dan sosial terkait dengan harta. Ada pahalanya kalau bisa noto hati. Wes aku nawa itu mendukung program pemerintah, mendukung program Masjid Al-Akbar supaya untuk mengelola negara ini atau mengelola masjid ini bisa. Jadi penjenengan market itu soyo akeh soyo apik. Parkir pinten teng mriki? 2000. Lu mau ditambahin 20.000 bagus. Penjenengan atas kesadaran ini, baiklah saya bukan hanya parkir, infak ke masjid. Oh bagus itu. Saya ingin ingatkan pada semua, rizki itu yang baik adalah yang barokah. Dan yang barokah itu tidak mungkin dari yang haram. Mesti yang. Tapi yo nek infak di sini aja, jangan di sana. Beda soalnya. Itu ada yang ngurus sendiri. Nah, itu penyimpangan. Kalau ada parkir yang memarkir ulang kemudian pada itu sudah langganan, yaitu penyimpangan, yang dosa ya yang nyimpang itu Pak. Kalau perdanya ya enggak salah, wong perda itu untuk dilaksanakan ya sesuai dengan aturan, oke sudah sepakati. Tapi memang benar, jika dengan cara parkir langganan kemudian di lain tempat pada itu mestinya sudah all in, tetap ditarik, itu salah. Dan yang narik salah, dosa, dan uangnya haram. Hei tukang parkir, tolong waspadai. Uang yang tidak seberapa ini menyebabkan rezeki penjenengan haram. Karena penjenengan mengambil sesuatu yang di luar ketentuan. Saya ingin ingatkan pada semua, rezeki itu yang baik adalah yang barokah. Dan yang barokah itu tidak mungkin dari yang haram, mesti yang halal.
Barokah itu mesti cukup dan tenang di hati, sehat di badan, mudah digunakan untuk ibadah. Itu barokah. Nek gak, berarti ya gak barokah. Mulanya tukang parkir kadang-kadang ya jak sholat jangil. Mereka yang ngono kuwi. Tapi bukan ndak semua loh Pak ya. Ada yang seperti itu. Prinsipnya parkiran itu halal karena itu jual jasa dan itu apalagi dibenarkan oleh perda. Tetapi penyimpangan dimanapun siapapun salah, dosa dan hasilnya haram. Gini ngoten panjenengan ingatkan aja. Oke haram Pak. Jadi sapa? Pak Zahra ngono. Sapa Pak Zahra itu? Monggo teng Al-Akbar ngono kira-kira ngono. Nggih. Semuanya saya ingatkan supaya kita kampanyekan hidup halal, hidup barokah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Lidi dari Sidoarjo. Oh iya Bu, monggo. Saya mau tanya, saya pernah mendengar kalau orang yang bersedekah dengan orang yang memberikan pinjaman, itu pahalanya lebih banyak orang yang memberikan pinjaman. Itu bagaimana Ustaz? Kemudian satu lagi mengenai orang yang memakai jilbab itu, ada yang sekarang itu yang modern itu kadang-kadang mereka masih menggunakan baju-baju yang ketat. Ya itu bagaimana hukumnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salah singkat saja karena sudah pernah saya jelaskan. Intinya orang sedekah dengan orang menghutangi lebih banyak pahalanya menghutangi karena orang menghutang itu pasti pada orang yang butuh dan amat butuh. Sementara sedekah itu kalau kita longgar dan orang itu kurang butuh. Kalau ngutangi kan kita kadang-kadang tidak longgar. Kadang-kadang terpaksa dalam tanda kutip, tapi kita bismillah ngutangi itu lebih besar asal ikhlas. Dan yang hutang itu ya harus ngerti supaya amal yang hutang itu tidak batal. Nek nyaur ojo diulur-ulur. Ini singgarai batal gitu. Kita tuh semangat ya. Saya pernah gitu itu semangat ngutangi supaya dapat pahala besar. Ternyata nyaur itu diulur-ulur. Jadi saulan malah rong wulan mundur neh, telung wulan mundur neh sampai keliwat setahun. Lha ngono ki kon ikhlas ya angel. Ya terus terang harus kita akui manusiawi. Kita kan punya kebutuhan juga. Kita ngutangi orang tuh bukan berarti kita sangat longgar kan? Kita nganak-nganak ini mengadakan, menyisihkan, dihutangkan supaya dia bisa ngurus urusannya. Tapi ya iku nek janjiku kalau mampunya 1 bulan janjilah 1,5 bulan. Kalau mampunya 1,5 bulan janjilah 2 bulan. Ojo malah gak mampunya janjinya setahun, janjinya seminggu lagi ngono. Ben diutangi. Nah, itu. Ini yang menyebabkan itu Bu. Terus terang banyak yang ngeluh karena mestinya dapat pahala gara-gara yang nyaur itu yang utang itu ngulur-ngulur maka jadi terganggu keikhlasan ini. Maka Rasulullah bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang ngulur-ngulur utang pada orang kaya sekalipun itu zalim. Wong utang ya wong sugih, kok nyaure dilulur itu zalim. Mengapa kok zalim? Ya itu tadi bisa membatalkan atau mengganggu keikhlasan yang utang, bahkan bisa membatalkan amal kingko terus malah tengkar. Ya sampai gitu biasanya. Nagih terus sing diutangi, wong sing ngutangi gak mikir kok sing diutangi mikir. Ngono. Ya mesti ae ta sing diutangi mesti mikir. Nek sing ngutang ya gak mikir. Itu kadang-kadang banyak menjadi permusuhan gara-gara hutang yang tidak nyaur-nyaur. Nggih. Yang kedua apa gimana? Jilbab ketat. Jilbab nama istilahnya. Jilbab. Ya sebenarnya jilbab itu apapun modelnya saya setuju dan saya dukung. Tidak harus yang kelompok-kelompok jilbabnya. Tapi pakaiannya ya jangan ketat. Jilbaban, lengan cekak atau bahkan you can see ya gak mungkin itu. Atau pakai pensil celana pensil. Celana pensil ngerti duduk pensil loh. Enggak dari pensil enggak, celana model pensil. Pokoknya kalau ketat itu hukumnya sama dengan rawang dan itu haram. Istilah Nabi itu berpakaian tapi telanjang. Tapi kalau model jilbabnya sungguh saya dukung modis yang sekarang ini. Ada yang tidak setuju, saya hargai pendapat itu. Tapi saya pernah pergi ke luar negeri dalam rangka
tur wisata syariah, saya diikuti oleh salah seorang perancang busana yang sangat terkenal. Dia ternyata di luar negeri jualan atau menawarkan dagangannya ini dapat tender 1 miliar lebih itu. Mengapa? Karena jilbab di luar negeri tidak ada yang model. Jilbab terbaik modelnya adalah Indonesia. Ini mestinya harus segera dipatenkan supaya tidak diambil negara tetangga lalu dianggap model, dianggap milik mereka. Ini sebentar lagi ini kan, ya sekarang sudah 2015, ini sudah era ekonomi ASEAN kan, MEA. Jadi yang berkecimpung di bidang busana muslimah, jilbab, segera kalau penyelenggara menemukan sesuatu, patenkan. Karena terus terang saya sudah merasakan betapa larisnya jilbab model Indonesia di negara-negara yang saya kunjungi. Negara Arab terus, mereka tidak punya model. Dan sekarang mulai ada model. Cuma bawahnya tetap harus Islami, jangan ketat, jangan ngapret. Wis pun niku, nggih. Hubungan kemanusiaan, hubungan kemasyarakatan tetap baik dengan agama apapun, tapi kalau sudah menyangkut agama yang urusan agama, ajaran agama, ya lakum dinukum waliyadin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azali Adil Arusdat. Nggih, monggo. Beberapa tahun yang lalu di sekitar Waru ada pendeta mengundang warga sekitarnya. Tentunya warga di sekitar itu mayoritas umat Islam. Mereka diundang, undangan itu berbunyi untuk acara berdoa bersama. Kemudian tentu mereka banyak yang hadir dan pulangnya itu diberikan ya sembako gitulah. Pertanyaan saya Ustaz, apakah upaya yang demikian itu, maksud saya pendeta tersebut telah melakukan upaya kristenisasi? Dan yang kedua, apakah warga yang diundang itu sebaiknya datang atau justru menolak atau tidak perlu datang? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi lagi penegasan saya dan pendapat saya dan beberapa orang yang sepaham dengan saya atau saya sepaham dengan beliau-beliau, bahwa doa bersama lintas agama saya tidak setuju, karena sudah menyangkut wilayah ritual keagamaan. Kalau doa bersama sama muslim, oke, yes banget. Tapi kalau dengan non-muslim, sudahlah, tidak usah ada acara itu, kita bisa rukun kok. Tidak usah dihimpun demi kerukunan, demi toleransi, lalu doa bersama antar agama, lintas agama, tidak. Apapun yang terjadi harus diakui bahwa Tuhannya berbeda, akidahnya berbeda, syariatnya berbeda. Jadi tidak benar kalau ada doa bersama antar agama. Saya termasuk yang tidak setuju. Bahwa jika ada yang setuju ya monggo. Kalau penjenengan yang ditanya saya, maka baiknya tidak datang. Kalau acaranya doa bersama. Tapi kalau acaranya silaturahim ya silakan. Acaranya kumpul-kumpul ya monggo. Atau mungkin dia punya acara walimah, misalnya resepsi pernikahan, oh boleh. Atau misalnya sunatan, tapi apa nek sunatan kono? Gak ono. Ya acara-acara sosial boleh, dan kalau digawani sembako silahkan bawa. Soal kristenisasi tidak usah terlalu khawatir, iman ini tidak bisa dipertaruhkan dengan sembako. Ya tapi ini juga tidak selalu, orang yang lemah iman juga memang bisa dipikat dengan sembako. Tapi saya berbaik sangka kalau dia pendeta di lingkungan muslim itu, saya kok yakin dia tidak ada niat untuk kristenisasi. Entahlah kalau di daerah-daerah minus, di daerah terutama Blitar Selatan itu memang menjadi salah satu daerah yang harus dikontrol. Kita tidak ingin bermusuhan dengan agama apapun, tapi semua agama harus sadar bahwa kita tidak boleh menarik orang yang sudah beragama kepada agama yang berbeda. Itu ada aturannya, tidak boleh. Saya pun juga tidak pernah, walaupun di sini hampir tiap malam Jumat ada yang ikrar, tapi tidak pernah saya mengajak mereka untuk masuk Islam. Tapi kalau masuk Islam ya tentu kita bersyukur. Yang kedua, ya itu kaitannya dengan makanan, ya
asal makanan itu halal, dalam Islam tidak ada babi, tidak ada minuman keras, ya boleh dibawa. Cuma memang agak sulitnya kan, nek diundang belas kalau sing teko ya kasihan juga kan dalam pergaulan sosial. Maka harusnya salah seorang tokoh di lingkungan itu berkomunikasi dengan pendeta. Pak pendeta, ini acara apa sebenarnya? Kalau sekedar acara kumpul-kumpul untuk silaturahim, ya baik. Tapi kalau acara doa bersama, tentu agama kami ada ajaran yang berbeda. Gitu. Harusnya ada komunikasi sebelumnya. Tapi baik, itu menjadi pekerjaan rumah Mas Wahid Ghazali untuk berkomunikasi dengan pendeta ini, bagaimana supaya hubungan kemanusiaan, hubungan kemasyarakat tetap baik dengan agama apapun. Tapi kalau sudah menyangkut agama yang urusan agama, ajaran agama, ya lakum dinukum waliyadin. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai jenazah yang meninggal. Oh ya. Banyak pendapat kamu bisa kemudian ada yang meninggal kadang-kadang senyum, ada yang meninggal cemberut. Ini pendapat beberapa orang yang melihat kalau senyum ini masuk baik, sedang kalau cemberut sisanya banyak. Ini gimana pun tentang ini. Untuk yang kedua, supaya pemasar itu kan biasanya memasarkan barang itu punyanya dia sendiri yang diunggulkan, kualitasnya bagus. Sedangkan untuk produk orang lain yang sekarang dijelek-jelekan, ini jelek, saya pakai ini pakai ya ini tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Banyak hadis dan juga pengalaman sangat sering memang ada koneksitas, ada kaitan antara keadaan orang yang wafat dengan kemungkinan amal dia dan kemungkinan nasib di alam sana. Hakikatnya wallahu alam, tetapi yang sudah saya saksikan juga bahwa orang-orang yang hidupnya baik-baik itu biasanya wafatnya mudah, dan ketika wafat kondisinya atau raut wajahnya kalaupun tidak senyum ya tidak cemberutnya, cerah, berseri. Tapi juga ada yang cemberut, yang bahkan seperti marah, bahkan kemudian langsung agak menghitam, itu ada juga. Dan riwayat itu banyak sekali, Bu. Riwayat di zaman Nabi, zaman sahabat, bahkan kemudian ada ularnya, ada juga yang seperti itu. Maka ini adalah sesuatu yang mesti kita waspadai diri kita sendiri. Cuma pesan saya, kalau penjenengan melihat keadaan yang buruk dari jenazah, jangan diceritakan orang. Kecuali orang itu memang sudah sangat jahat, terkena jahatnya, ya silakan untuk tahdzir, untuk memberi peringatan. Sebagaimana pernah saya terangkan 6 hal yang boleh ngerasain itu. Jadi misalnya orang itu sudah sangat jahat, ya sudah, oh ngono ki lho akibatnya, matine ya angel, setelah mati ya begitu. Tapi secara umum jangan. Orang mati sudahlah, sebut kebaikannya, jangan dirasani. Angel njaluk ngapurone, ya belum tentu benarnya. Tapi memang sekali lagi ini ada kaitan perilaku kita, kemudian keadaan kita waktu meninggal dan keadaan kita waktu di alam barzah bisa dibaca dari raut muka atau dari kondisi. Termasuk menggelisahkan adalah kelompok-kelompok tertentu yang merasa benar sendiri, sehingga semua dianggap salah, dianggap sesat. Wah, itu juga meresahkan. Ya mohon maaf banget. Tapi jangan diceritakan orang. Biasanya orang baik jenazahnya tidak bau. Ada yang bau banget, ada. Empuk di apa ini tetap bau, itu ada. Itu yang paling signifikan kalau bagi saya justru itu. Tapi kadang-kadang juga orang lain tidak. Saya merasakan ini kok bau banget. Tapi orang lain enggak kroso itu. Berarti memang ini soal tanda-tanda begitu memang min indillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian soal pemasaran sama, Bu. Kalau memasarkan bolehlah memuji yang dipasarkan, asal jangan nipu, jangan bohong. Tapi jangan menjelekkan yang lain. Ini penyakit ini. Itu kan ngerasani itu.
Itu kan merugikan orang. Kecuali yang lain itu jelas palsu dan perlu diperingatkan kepada orang. Hai saudara-saudara, ini misalnya membawa kuas asli bulu kambing misalnya. Kemudian ada kuas Eterna bulu babi. Ya sudah katakan, sebutkan Eterna bulu babi. Sudah saya beri peringatan kok Eterna. Sudah saya beri waktu sekian minggu, tetap aja tidak ada yang klarifikasi ke sini, ya berarti Eterna banyak yang bulu babi. Kecuali sekali lagi saya masih menerima kesempatan klarifikasi dari pihak Eterna. Jika pihak Eterna atau yang bekerja di Eterna bisa mengklarifikasi bahwa itu bukan bulu babi, akan saya siarkan di sini juga. Tapi sampai hari ini sudah saya tunggu malah sampai sekarang sudah 2 bulan lebih tidak ada klarifikasi dan sudah saya siarkan. Misalnya sudah terkenal seperti ini, boleh penyiar jual kuas yang bukan bulu babi lalu penyiar nyebut itu, boleh. Karena umat Islam jelas dilarang menggunakan apapun dari unsur babi, termasuk sepatu kulit babi, kuas bulu babi, itu kan sangat golek perkara itu. Baik, itu Bu, okay. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfud Ustaz dari Mangga. Oh ya, saya tanyakan ini untuk menanggapi perkembangan teknologi sekarang yang semakin hari semakin luar biasa ini, terutama di media sosial itu Ustaz. Banyak sekali fitnah-fitnah terhadap Islam yang ya memang ditujukan kepada Islam dan umat-umat Islam. Nah, ini yang banyak sekali terpengaruh yaitu generasi muda. Mereka saling menghujat ini itu, paham ini paham itu, oh ini Wahabi, oh ini Salafi, oh NU dan yang lainnya. Itu bagaimana menanggapi ini? Dan kedua, untuk menyemangati generasi muda ini dalam menuntut ilmu agama, terutama dalam ilmu agama, itu bagaimana caranya? Karena sekarang sedikit-sedikit mereka orang yang belajar agama itu, wah calon teroris ini. Nah itu bagaimana? Kemudian yang ketiga masalah bisnis tadi, Ustaz. Kita tidak menjelekkan barang-barang orang lain memang, tetapi bagaimana kalau kita mengatakan di tempat saya lebih murah, kemudian di sana mahal gitu? Mungkin cukup itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama tentang media sosial, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Intinya semuanya harus waspada. Jangan mudah terpancing, tapi juga jangan melempem. Jangan acuh, tapi juga jangan mudah terpancing. Yang paling bagus diklarifikasi kepada ustadz-ustadz yang terpercaya. Terserah ustadz siapa yang Mas Mahfud percaya, silakan ditanyakan ke beliau, diklarifikasi. Sebab betapapun kalau sudah masuk medsos itu kita tidak tahu kualitas orangnya. Ini orang baik atau tidak, orang benar atau tidak, orang ngaco atau tidak, itu tidak tahu. Dan banyak yang info-info hoax itu banyak. Yang sampah itu banyak juga. Menyangkut agama sekalipun mereka juga tidak ragu untuk ngaco itu. Dan yang termasuk menggelisahkan adalah kelompok-kelompok tertentu yang merasa benar sendiri, sehingga semua dianggap salah, dianggap sesat. Wah, itu juga meresahkan. Juga diklarifikasi saja melalui pengajian-pengajian pada orang tertentu yang sudah ketahuan rekod kehidupannya, perilakunya, ucapannya, dan kesehariannya. Itu yang soal media sosial memang tantangan sangat berat bagi kita sekarang ini. Saya sendiri juga tiap hari mendapatkan aduan masalah itu. Maka akan saya usahakan untuk selalu berkomunikasi dengan umat melalui TV 9 ini. Ini salah satu cara saya bagaimana untuk mengklarifikasi hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian soal bagaimana menyemangati generasi muda, ya betapapun itu tantangan juga. Harusnya keterlibatan orang tua, tokoh-tokoh masyarakat ada untuk bagaimana membentengi generasi muda, mengarahkan generasi muda supaya ada semangat untuk mengikuti pengajian-pengajian. Sebab generasi muda justru yang paling banyak mengkonsumsi gadget, yang paling banyak menggunakan medsos. Paling ngerti nek sing tuwek-tuwek gak patek ngerti. Ngene iki paling ya gak aruh nek apa-apa yang kono gak aruh, tapi yang muda kan tahu, dan itu mesti akan ada masalah keberagamaannya bisa terganggu. Maka harusnya ya jangan takut dikatakan teroris, enggak usah takut. Itu label yang atau stigma yang memang sudah lama. Kalau di barat itu sejak kecil sudah dididik bahwa Islam itu agama teroris. Sudah, itu yang ngomong orang barat sendiri itu.
Ya, sekarang akan dipasarkan di daerah timur di Indonesia atau di negara-negara Islam, dikesankan pondok-pondok itu sarang-sarang sebagai sarang teroris itu. Ya sudah, kita hadapi aja dengan tindakan, dengan gerakan yang positif. Yang terakhir tentang apa ini, soal lebih murah ya. Yang penting gini, jangan, kalau lebih murah beneran ya tidak apa-apa. Kalau katakan tapi bagusnya tidak usah nyebut sana lah, bahwa di sini terus terang harganya di bawah yang lain, gitu lebih bagus, biar nanti membandingkan. Jadi soal harga memang kita matematis kan bisa melihat bandingannya, tapi bagusnya janganlah menyebut pihak lain yang nanti akan merugikan mereka. Sebab betapapun hidup ini ada kompetisi, dan kompetisi itu harus yang sehat. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kepada para hadirin hadirat yang tidak berkesempatan bertanya. Moga-moga kesempatan lain masih selalu bisa mengikuti ini, sehingga bisa ada kesempatan. Dan saya ingin nanti yang nunjuk siapa penanyanya adalah saya, supaya saya tahu siapa yang sering bertanya, siapa yang tidak, ya. Dan saya berharap nanti yang akan bertanya maju aja, ya. Yang sudah punya pertanyaan itu maju aja, supaya Pak Haji Marzuki tidak kesulitan untuk masuk. Kasihan mereka, ya. Kasihan beliau maksud saya. Ya, mereka juga kasihan. Mari kita akhiri dengan kafatul majelis.